Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang didudukkan di tempat-tempat yang baik, mendengarkan perkara-perkara yang baik, memahami sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara lisannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala membantu kita, memberikan hidayah kepada kita, membukakan hati kita, Allah Ta'ala juga berkenan untuk memberikan perkara-perkara yang terbaik, pemahaman-pemahaman yang terindah, pengertian-pengertian yang paling bisa dimengerti oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling mulia. Seperti doa yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, berikan kepada kami kepahaman seperti fahamnya para nabi, seperti fahamnya para rasul, sehingga mereka memiliki wujhah, mereka mempunyai semangat yang paling tinggi, memiliki kekhusyuan yang paling betul, yang paling indah, karena mereka memahami dengan kepahaman yang paling murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan mulia ini, di bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nyari berkahnya Al-Quran, kita nyari keindahannya Al-Quran, kita nyari sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di setiap Ramadannya punya waktu-waktu tertentu duduk berdua dengan malaikat Jibril untuk mempelajari Al-Quran. Nabi Muhammad belajar Al-Quran, maka kita lebih pantas untuk belajar. Nabi Muhammad meluangkan waktunya untuk ngaji sama malaikat Jibril, maka kita lebih pantas untuk ngaji tentang Al-Quran meskipun tidak lewat malaikat Jibril. Gak apa-apa wes, anaknya Ustazah Aminah, orang enek-enek, tidak apa-apa. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita duduk bersama nyari berkahnya apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu kemarin kita bahas tentang surat Al-Masad. Kita melihat perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah yang datang kepada kita sekarang ini, yang bisa kita ucapkan dengan lantang, yang bisa kita jalani dengan nyaman, yang bisa kita melakukan ibadah-ibadah tanpa takut dengan gangguan apapun, tanpa takut dipukuli, tanpa takut ditendang-tendang, tanpa takut dicaci maki. Ini datang bukan dengan cara yang gampang, ini datang bukan dengan cara yang mulus-mulus, ini datang bukan dengan cara yang gampang, boten, tapi semuanya penuh dengan perjuangan, semuanya penuh dengan kesakitan, semuanya penuh dengan pengorbanan-pengorbanan. Hartanya Nabi dikorbankan, pikirannya Nabi dikorbankan, badannya dikorbankan, anak istrinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, hanya untuk menyampaikan la ilaha illallah kepada setiap hamba, hanya untuk memasukkan ke dalam hati-hati manusia tentang kefahaman mereka kepada Allah Ta'ala untuk tunduk patuh bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit, sakit, bahkan Rasulullah mendapatkan rasa sakit tersebut dari orang-orang yang paling dicintai, dari orang-orang yang terdekat kepada Nabi. 17 tahun sebelumnya, di awal-awal keislaman, 3 tahun setelah turunnya ayat yang datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, isda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tampakkan yang datang kepadamu wahai Muhammad, serukan yang datang kepadamu wahai Muhammad. Naik kamu ke atas bukit Sofa, panggil setiap kabilah, panggil setiap orang, panggil setiap hamba-hamba yang masih punya jiwa di dalam raganya, yang masih punya telinga menganga, ajak mereka semuanya kepada Allah. Maka Rasulullah naik ke atas bukit Sofa, ya Bani Fihr, ya Bani Muttalib,
ya Bani Hashim, ya Bani Bakar, ya Bani semuanya dipanggil, diundang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memperkenalkan dirinya di hadapan mereka sambil mengatakan, inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Wahai umat semuanya, wahai manusia semuanya, angqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian masing-masing dari api neraka. Bahkan Rasulullah manggil satu persatu anak-anaknya, ya Fatimah, angqidi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, keluarkan dirimu dari api neraka, selamatkan dirimu dari api neraka. Istriku, pamanku, ponaanku, adik, semuanya, selamatkan diri kalian dari api neraka. Tapi yang pertama kali muncul di situ adalah orang terdekatnya, seseorang yang bahkan dianggap paman, dianggap ayah, dianggap berbesan Rasulullah dengan laki-laki tersebut. Dua putrinya dipercayakan untuk menikah dengan dua anak laki-lakinya Abu Lahab, tapi dia berdiri sambil mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, apa cuman karena ini kamu mengumpulkan kami? Cuman gara-gara hal ini kamu mengumpulkan kami? Celaka kamu wahai Muhammad. Langsung turun ayat tersebut. Turunnya ayat tersebut apa bikin Nabi senang? Apa bikin Nabi terhibur? Boten, tambah sakit. Ya Allah, pamanku mlebu neraka tibae. Ya Allah, orang terdekatku ternyata tidak bisa saya selamatkan. Ya Allah, orang-orang yang punya hubungan darah denganku pun ketika mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala tidak akan segan-segan untuk membakar mereka di api neraka, untuk memasukkan mereka ke dalam api neraka. Itu di awal-awal keislaman. Setelah itu surat An-Nasr ini, atau surat yang juga disebut oleh para ulama dengan nama suratut Taudi', surat perpisahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini menandakan ayat ini turun Suratun Nasr Madaniyah wahiyah salatu ayat. Jadi surat An-Nasr surat kemenangan, artinya itu adalah kemenangan. An-Nasr itu adalah kemenangan. Dia adalah surat yang datangnya itu Madaniyah. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Madinah, bahkan bisa dikatakan 17 tahun setelah kejadian di Bukit Sofa, di mana Rasulullah dipermalukan, di mana Rasulullah dihina-hina, 17 tahun kemudian Rasulullah berdiri di tempat yang sama, dalam keadaan dimuliakan, dalam keadaan ditinggikan, dalam keadaan dihormati oleh setiap orang. Bahkan orang-orang dari negeri Makkah ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wahai Muhammad, kalau kemenangan itu sudah datang, kalau pertolongan itu sudah datang, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Yang pertamanya Rasulullah nawarkan satu-satu masuk Islam. Kalau kamu menerima silahkan masuk, lek ndak gelem meneng, gitu. Masuk kamu, ini adalah agama Islam. Ini adalah ditawarkan satu persatu. Ada yang nerima, ada enggak. Banyakan yang enggak. Banyakan yang enggak nerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 17 tahun setelah kejadian tersebut, orang-orang datang kepada Nabi membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afwaja. Dalam keadaan afwaj itu kayak gelombang. Satu kabilah masuk Islam, satu kabilah masuk Islam, sak desa mlebu Islam, sak desa masuk Islam, satu negeri masuk Islam, satu negeri masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang harusnya kamu lakukan wahai Muhammad? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan kamu tertipu dengan itu, jangan kamu sombong dengan itu, jangan kamu merasa tinggi dengan itu, jangan kamu merasa bahwa masuknya mereka ke dalam agama Islam itu karenamu, jangan kamu menganggap mereka semuanya itu terselamatkan karenamu, jangan kamu sematkan apapun
turun kepada dirimu wahai Muhammad, entah itu ketenaran, entah itu jabatan, entah itu harta dunia yang sudah ngumpul pada dirimu, pengikut yang sekian ribu banyak. Ketika Fathu Makkah itu Rasulullah bawa 10.000 pasukan, 10.000 pasukan. Ketika Rasulullah berdiri di atas Bukit Sofa di pertama kali untuk mendakwahkan wahyu, itu yang masuk Islam belum sampai 10 orang. 17 tahun kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wa yadkhulunan nasa fi dinillahi afwaja. Orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini kayak gelombang. Kayak gelombang, semuanya hampir merata di seluruh negeri Mekah dan seluruh negeri Arab yang ada di sekitaran Mekah, semuanya masuk ke dalam agamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan waktu itu Rasulullah ada di Bukit Sofa, Sayyidina Abu Bakar di bagian bawah, di bawah bagiannya Bukit Sofa. Dan kalau ngelihat Bukit Sofa sekarang kan pendek gitu, itu dipaprasi marahi, dipaprasi. Nah dulu tinggi, jadi Rasulullah ada di atas bukit, orang-orang yang mau masuk Islam ini memenuhi bukit tersebut. Sayyidina Abu Bakar di bagian bawah, di bagian bawah yang ngatur, kene sing sebelah kene bani iki ayo kelompok dewe-dewe karo bagiannya sendiri-sendiri sama teman-temannya dulu, sak kelompok, jangan rebutan. Yang mau masuk Islam ini rebutan, yang mau baiat Nabi ini rebutan, yang mau salim sama Nabi ini rebutan. Setelah selesai orang-orang dibaiat semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para laki-lakinya pergi, perempuan-perempuannya pada datang. Jadi ndak laki, ndak perempuan, ndak orang tua, ndak anak muda, ndak anak kecil, mau itu merdeka, mau itu budak-budak, semuanya datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud untuk membaiat Nabi. Makanya ketika kita belajar, ketika kita berada di saat-saat dan ini setiap orang yang akan sukses, setiap orang yang akan mulia, setiap orang yang akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala pasti dan harus mengalami masa-masa yang semacam itu. Istilahnya kalau kita dihina, kalau kita terpuruk, kalau kita tidak dienggep, kalau kita diremehkan, kalau kita mengalami masa-masa yang semacam itu pertanda bahwasanya Allah Ta'ala ingin mengangkat kita. Itu pertanda bahwa Allah Ta'ala ingin memuliakan kita. Bersusah-susah, mau tunduk, mau duduk, mau ngaji, itu pertanda bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan kita masuk di dalam golongan hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi baik, untuk naik, untuk tinggi, untuk terus melambung menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya eman-eman kalau kita dengar ada kebaikan di suatu tempat, kalau kita dengar diundang untuk melakukan sebuah kebaikan, kalau kita diajak untuk duduk-duduk bersama orang-orang ahli zikir, dengan orang-orang ahli Quran, dengan orang-orang untuk ngaji dan lain sebagainya, ini matanya manusia atau pandangannya orang-orang yang melihat dengan mata zahir kan seakan-akan alah kuwi kelompoke wong-wong sok suci lho. Alah itu ngaji sakmono tahun nih panggah ngono ae. Alah ini kan seperti itu kan. Seakan-akan orang-orang yang melakukan hal-hal semacam ini kayak sesuatu yang jadul. Ngaji wakane wong tuwek-tuwek ngaji kok. Ya lek sampai tuwek, lek ora. Ya kalau meninggalnya tua, kalau enggak. Jadi wong sing bagian ngaji yang tuwek-tuwek sing nom-nomi wayahe nongkrong ning kafe, wayahe berhura-hura, wayahe senang-senang dan lain sebagainya. Itu kan pandangannya orang zaman sekarang kan seperti itu, pikirannya mereka kan seperti itu. Padahal ketika dan semakin awal kita direndahkan, semakin awal kita ngambil porsi untuk mendapatkan sesuatu yang semacam itu, seperti yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diinjek, dihinakan, disakiti dan lain sebagainya, itu awal dari kesuksesan yang akan beliau dapatkan. Dan semua orang harus mengalami proses tersebut. Sebenarnya gini, istilahnya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau misalkan pengen, kalau misalkan mau Nabi Muhammad dakwah cukup setahun, cukup 2 tahun, kabeh mlebu Islam, semuanya selamat, semuanya masuk ke dalam surga, bisa apa enggak kira-kira?
Bisa, sangat bisa. Nggih. Istilahnya, Muhammad, kamu dakwah garek ngomong tok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya nerima bisa. Nggih. Bisa. Allah Ta'ala maha mampu untuk melakukan hal yang semacam itu. Allah Ta'ala maha bisa untuk melakukan hal itu, dan sudah melakukan hal yang semacam itu. Ada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa taraddud, tanpa adanya kekhawatiran, tanpa adanya kemunduran, tanpa adanya mikir, tanpa adanya apapun. Allah Ta'ala nyuruh gini langsung dilakoni. Siapa? Malaikat. Malaikat. Bahkan dikatakan ini Mekah, ini kejadian semuanya kan di negeri Mekah. Yang kita ceritakan dari kemarin itu punjerane ada di negeri Mekah, tepatnya di bukit Sofa. Dikatakan dulu istilahnya orang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala yaitu Nabi Allah Adam. Nabi Adam itu begitu diciptakan, setelah itu diturunkan karena satu kesalahan yang beliau lakukan, akhirnya beliau turun ke atas muka bumi ini, turun di atas muka bumi ini. Maka dikatakan tahun pertama itu juga Allah Ta'ala langsung memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berangkat haji. Disuruh untuk berangkat haji. Berangkat, dikasih tahu jalannya, ditunjukkan sama Allah Ta'ala untuk nyampe ke negeri Mekah. Begitu nyampe di negeri Mekah, beliau berhaji. Entah gimana syariat haji pada waktu itu, gimana caranya, yang jelas cuma satu. Apa itu? Ada tawafnya, dan sama persis seperti tawaf yang kita lakukan. Jadi tawafnya Nabi Allah, meskipun Ka'bahnya belum ada, tapi Nabi Adam sudah melakukan tawaf di tempat tersebut. Di tempat tersebut sama persis seperti yang kita lakukan. Tawaf Nabi Adam. Setelah selesai dari ritual haji yang seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qabalathumul malaika. Datang sekelompok malaikat mendatangi Nabi Adam sambil mengatakan, ya Adam, wahai Adam, al-an, sekarang tugasnya kamu untuk menjadikan makhluk yang namanya manusia ini melakukan ritual haji setiap tahunnya di waktu yang sama, mulai dari kamu dan anak cucumu nanti. Karena kami sudah melakukannya lebih dari 1000 tahun. Jadi para malaikat itu sebelum Nabi Adam itu ada, sebelum Nabi Adam ada, sebelum ada makhluk yang namanya manusia di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala sudah menjadikan negeri Mekah itu tempat yang ditawafi, tempat yang dipakai untuk haji, dan dilakukan oleh para malaikat lebih dari setiap tahun, lebih dari 1000 tahun setiap tahunnya. Jadi kalau ada ibadah paling lama yang pernah ada, haji, melebihi sholat. Jadi malaikat itu sudah melakukan hal yang istilahnya tanpa ada ayo malaikat haji, ya Allah, duitku urung cukup, misalkan awake dhewe kan gitu, saya butuhnya saya akeh, berasnya urung keteku, minyaknya urung kutuku, anak-anak sekolah belum mentas, nabungin kuai, nabungnya untuk haji nanti aja, umrohnya nanti aja, berangkatnya ke Mekah nanti aja, ndak pakai kayak gitu malaikat. Masih malaikat gak butuh numpak pesawat Jadi malaikat Allah Ta'ala sudah menciptakan makhluk jenis itu yang tidak pakai mundur-mundur, yang tidak pakai kata enggak, yang tidak pakai kata nanti, yang tidak pakai seperti itu. Allah Ta'ala sudah menciptakan. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh sama ibadahnya. Istilahnya manusia mau nerima kah enggak kah, syahadat kah enggak kah, sholat kah enggak kah, poso kah enggak kah, enggak ngaruh, enggak ngaruh sama kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ngaruh sama sekali. Nah ini kita ini, tapi yang butuh, kita ini yang mau masuk di dalam golongannya siapa? Golongan yang ngikuti para malaikat, apa golongan sing ngikuti setan? Marahi setan ndak haji, masih ya podo ngian, ndak perlu naik pesawat ke Mekah, ya ndak haji mereka. Ke Mekah apa ndak? Ke Mekah godo wong haji, ke Mekah godo wong sa'i, ke Mekah goda orang-orang. Nanti saurunge tawaf, saurunge ke masjid, shopping dulu. Nah, sebelum ke, ayo kamu foto di sini, kamu foto di sini. Ini loh backgroundnya bagus, ini backgroundnya bagus. Sholatnya
salat piye? Oh sik ae. Dikelongi salat 2 rakaat tak apa-apa. Dikelongi ini apa namanya? Kan seperti itu. Nggih. Bahkan kalau dibilang nggih, bahkan orang-orang yang ada di sana itu mengatakan, orang Indonesia ini berangkat jauh-jauh dari Indonesia. Nggih, berangkat jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah, tujuannya ke Masjidil Haram, tapi sholatnya neng hotel. Nggih. Ka'bahnya di depan mata, nggih. Ka'bahnya garek jangka, tapi sholatnya di hotel. Sholatnya di depan pasar yang paling dekat sama masjid. Jadi istilahnya ini keadaannya manusia, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Taala untuk menyadarkan makhluk yang modelnya seperti ini. Nggih, modelnya piye? Ngenyangan gitu. Sukanya ngundur-ngundur, sukanya ndak iso khusyuk, ndak bisa tulus, ndak bisa ikhlas, terganggu dengan segala macam gangguannya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Taala untuk mendakwai makhluk yang modelnya semacam ini. Maka memang kriterianya manusia dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu berproses, menjadikan Nabi Muhammad dari tidak diterima jadi diterima, dari dihinakan jadi diangkat derajatnya, dari yang seperti itu, dari di Bukit Sofa diperlakukan seperti itu, 17 tahun kemudian diperlakukan dengan keadaan yang berbalik 180 derajat. Kenapa kok seperti itu? Proses itu termasuk ibadah. Ikhtiar itu termasuk ibadah. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia, ya memang kodratnya seperti ini. Dulu ndak bisa puasa, sekarang bisa puasa. Dulu masih kecil, kita kelas 1 SD, kelas 2 SD, benduhur kan kapan maghribe, kapan. Yang punya anak-anak kecil guyu kabeh. Anakku sekarang kayak gitu. Jenengan kayak masih kayak gitu. Kudu ditemok batu ini kelas 1 SD apa umur berapa ini, kan seperti itu. Jadi berproses itu termasuk ibadah untuk makhluk yang namanya manusia. Dan ketahuilah, setiap proses-proses yang kita lakukan, setiap tahapan-tahapan kehidupan yang kita lakukan, itu akan menentukan akhir seperti apa kita akan ditempatkan. Kita akan ditaruh sama Allah Ta'ala di mana ini? Kita akan dibangkitkan macam apa? Kita akan dimatikan seperti apa? Kita akan istilahnya dimasukkan ke dalam surga yang mana? Bersama golongan yang mana? Di derajat yang seberapa? Itu semuanya ditentukan dengan prosesnya kita ketika menjadi hamba-hamba yang terus melakukan kebaikan atau terus menambah kebaikan atau stuck di dalam hal yang sama. Misalkan kita yus ngene ae lah, aku sholat yus ngono ae, sedekahku yus ngono ae, ilmu yus ngene-ngene ae, ya sudah. Jangan salahkan kalau Allah Ta'ala memasukkan ke surga yang ngene-ngene ae. Jadi seperti itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun di akhir ketika Rasulullah mau setelah terjadinya Fathu Makkah, dan sebelumnya sudah ada tanda-tandanya. Istilahnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika Nabi Muhammad itu terusir dari negeri Mekah. Jadi Rasulullah itu istilahnya hidup di Mekah, lahir di Mekah, serawungnya sama orang Mekah, dakwahnya juga di Mekah, anak-anaknya semuanya lahir di Mekah, istrinya rata-rata juga orang Mekah. Istilahnya Rasulullah kaitannya erat sekali dengan Mekah. Dan ditambah lagi Mekah itu dekat dengan rumahnya Allah, dekat dengan Ka'bah. Istilahnya orang mau tawaf di situ sak wayah-wayah, mau melakukan ibadah di situ sak wayah-wayah, dan ternyata Rasulullah harus terusir dari negeri tersebut. Dikatakan ketika Rasulullah terusir, Rasulullah sempat berdiri di atas satu bukit yang paling tinggi di negeri Mekah sambil nangis berdua sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, apakah aku benar-benar harus keluar dari sini? Apakah aku benar-benar harus melangkahkan kakiku dari negeri ini? Apakah aku benar-benar harus meninggalkan tanah airku, wahai Abu Bakar? Langsung turun ayat,
yang sampai sekarang diulang-ulang sama orang-orang kalau mau berangkat haji mesti baca doa ini. Ayat yang dikatakan yang turun kepada Rasulullah pada waktu itu, Allah Ta'ala mengatakan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Gitu, dibaca nama betul. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kalau sering budal nih orang haji atau ngantarkan orang-orang yang mau berangkat haji mesti denger ini ayat ini. Bahkan saya diajarin dulu ayat ini yang sering kali dipakai kalau kita mengunjungi satu tempat atau kita ke Mekah atau kita ke Madinah atau kita ke negeri-negeri yang di situ tempatnya para ulama, tempatnya para aulia. Kalau kita pengen ditakdirkan sama Allah Ta'ala untuk balik lagi ke tempat tersebut, suruh nulis di dinding-dindingnya innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Apa artinya? Allah Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya Allah yang telah menfardukan Al-Quran kepadamu untuk kamu baca, untuk kamu pelajari, untuk kamu dakwahkan, laradduka ila ma'ad, akan segera mengembalikan kamu ke tempat asalmu. Balik kamu wahai Muhammad ke Mekah. Kamu pasti akan kembali ke Mekah. Kamu akan tetap mendakwahkan kaki di Mekah. Kamu bahkan akan tetap bisa berada di negeri Mekah sesenengmu. Istilahnya kamu pengen di situ seminggu silahkan, 2 minggu silahkan, 3 minggu silahkan, berapapun. Kamu pengen umroh setiap bulannya silahkan. Kamu pengen haji setiap tahunnya silahkan. Laradduka ila ma'ad. Allah Ta'ala yang memfardukan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad akan mengembalikan kamu kembali ke negeri Mekah. Baru setelah turun ayat tersebut berhenti nangisnya Nabi, dan setelah itu beliau langsung ngajak Sayyidina Abu Bakar, ayo Abu Bakar berangkat ke Madinah. Ayo, ini adalah takdir yang harus saya jalani. Ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala gariskan untuk menjadi salah satu dari garis-garis yang Allah Ta'ala tentukan. Ayo kita berangkat ke negeri Madinah, tapi yang pasti satu. Apa itu? Saya akan kembali lagi ke negeri Mekah. Dalam keadaan dihormati, dalam keadaan ditinggikan, dalam keadaan tanpa ada rasa takut lagi. Itu yang terjadi setelah adanya Fathu Mekah. Tapi prosesnya juga panjang. Prosesnya setelah Rasulullah terusir, habis itu ada yang namanya perang Badar, perang Uhud, perangnya Nabi sama penduduk Mekah. Rasulullah berperang melawan penduduk Mekah yang di situ dulunya tetangganya, yang di situ dulunya adalah teman-temannya, yang di situ dulunya adalah orang-orang yang beliau kenali. Beliau harus berperang melawan mereka lewat perang Badar, lewat perang Uhud, lewat perang Khandaq. Sampai setelah terjadinya perang Khandaq, jadi sekitar tahun ke-6 Hijriah, sekitar tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sudah muntup-muntup ini. Di dalam hatinya wes kangen sekali sama Mekah, wes pengen banget tawaf di Ka'bah, maka beliau ngajak orang-orang Madinah untuk berangkat umroh. Ayo kita berangkat umroh. Ya Rasulullah, perlu ndak kita bawa senjata? Bawa senjata. Perlu ndak kita bawa tameng? Bawa tameng. Buat apa? Apakah kita mau nyerang negeri Mekah? Ndak, belum saatnya. Kita berangkat ke sana untuk melaksanakan umroh. Itu tahun ke-6 Hijriah. Jadi 6 tahun Rasulullah mendem rindunya dengan negeri Mekah, baru beliau berangkat, istilahnya ngajak orang-orang, ayo kita berangkat ke Mekah, kita akan tawaf di sana, kita akan melaksanakan umroh. Rasulullah berangkat umroh. Rasul sudah nyampe ke perbatasannya, ngambil mikot, sudah ubel-ubelan istilahnya. Sudah pakai baju ihram, yang laki-laki sudah pakai kain ihram, yang perempuan sudah pakai baju yang nutupi aurat mereka. Nyampe di pintu masuknya Mekah, selangkah lagi masuk ke negeri Mekah, para petingginya Mekah ini tadi, orang-orang kafir Quraisy keluar sambil membawa senjata mereka, mulih Muhammad. Pulang kamu wahai Muhammad, kamu tidak diterima di sini, kamu tidak boleh masuk ke negeri Mekah. Jadi dibatalkan umroh. Yang terkena tahun ke-6 itu tahun ke-7-nya, tahun berikutnya Rasulullah melaksanakan umratul qadha umroh. Karena sudah sempat ihram, tapi harus dibatalkan karena tidak diterima sama orang-orang Mekah. Kami cuma mau umroh, katanya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah menjelaskan, kami cuma mau umroh, kami cuma mau tawaf, sa'i, mulai habis itu. Enggak,
katanya orang-orang. Sama orang-orang kafir ditolak Nabi, ditolak, disuruh pulang kembali. Maka dikatakan kamu datang ke negeri Mekah pasti mau bikin kekacauan, kamu pasti mau nyerang orang-orang Mekah. Pasukan waktu itu yang dibawa sama Nabi 1.500 orang. Ini apa kalau tidak serangan wahai Muhammad? 1.500 orang kamu bawa dengan persenjataan mereka. Katanya Nabi, ini senjata cuman untuk jaga-jaga kalau kita diserang. Enggak, kita enggak mau nyerang siapa-siapa, cuman mau berangkat umroh. Enggak, tahun ngarepai. Jadi diancam Rasulullah, dihinakan dengan kata-kata, nanti tahun depan kamu baru boleh melaksanakan umroh. Itu pun kamu umroh tahun depan itu cuman boleh menginjakkan kaki di negeri Mekah maksimal 3 hari. Angele kayak gitu. Cuman boleh umroh di Mekah itu 3 hari. Sampai dari otot-ototan itu, dari negosiasi tersebut, ketemunya Nabi sama petinggi-petinggi Mekah pada waktu itu, maka terjadilah yang namanya Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai yang kita kenal dengan nama Sulhul Hudaybiyah, yang terjadi di bawah pohon di tempat yang namanya Hudaybiyah, yang sekarang menjadi salah satu mikotnya haji atau mikotnya umroh. Orang kalau mau umroh, salah satu tempat untuk ngambil niat itu adalah di tempat yang namanya Hudaybiyah. Maka dikatakan waktu itu ya sudah, kita bikin perjanjian. Seperti apa perjanjiannya? Perjanjian peraturan pertama, tidak boleh ada peperangan antara orang Madinah dengan orang Mekah selama 10 tahun berturut-turut. Perjanjian damai. Jadi kita semuanya melakukan gencatan senjata. Istilahnya orang Madinah naruh senjatanya, orang Mekah juga naruh senjatanya. Berapa lama durasinya? 10 tahun. 10 tahun tidak boleh ada peperangan di antara kita. Itu peraturan pertama. Katanya Nabi, ya diterima. Setelah itu peraturan yang kedua, orang-orang Mekah mengatakan, nanti wahai Muhammad, kalau ada orang Madinah yang pengen balik ke Mekah untuk murtad, untuk kembali ke agamanya yang lalu, harus dibolehkan, harus diizinkan. Kalau ada orang keluar dari agama Islam, harus diizinkan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Mekah berangkat ke Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam, harus dikembalikan. Harus dibalik. Ini adil napa mboten? Harusnya kan sama lah, ada orang Islam datang untuk istilahnya untuk kembali lagi ke agamanya, harus ditolak. Yang ini juga harus ditolak, harusnya kan gitu. Tolak-tolakan atau iya-iyanan gitu, harusnya gitu. Kalau diterima semua, kalau tidak diterima ya tidak diterima semuanya. Katanya Nabi Muhammad, na'am, diiyani tok sama Nabi. Peraturan pertama diiyani, peraturan kedua diiyani, peraturan ketiga juga diiyani. Diiyani. Jadi orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan, orang Madinah untuk ke Mekah harus dikembalikan. Wis pokoknya ngono lah. Pokoknya sangat tidak adil sekali, sangat tidak adil sekali. Tapi Rasulullah cuman iya, ditandatangani. Waktu itu yang nulis, yang menjadi penulisnya dari golongannya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari golongannya orang kafir, termasuk Abu Sufyan di situ juga ada. Dikatakan Abu Sufyan terakhir dibacakan perjanjiannya, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah. Katanya Abu Sufyan, wahai Muhammad, kalau misalkan kami percaya kalau kamu itu utusannya Allah, tidak perlu ada perjanjian ini. Kami kan tidak percaya kalau kamu Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdillah. Katanya Rasulullah, dihapus wahai Ali. Tulisan Rasulullahnya itu dihapus, Muhammad Rasulullah dihapus. Katanya Sayyidina Ali, wallahi la amsah, demi Allah tidak bakalan, saya sudah nulis Muhammad Rasulullah, tidak akan pernah saya hapus lagi wahai Rasul. Katanya Rasulullah, dihapus wahai Ali. Hapusan wahai Ali. Enggak ya Rasul, enggak. Wes tunjuk nuai di mana tempatnya tulisan itu, biar aku sendiri yang menghapus. Dihapus sama Nabi. Tulisannya Rasulullah itu tadi dihapus oleh Rasulullah SAW. Terjadi akhirnya yang namanya Sulhul Hudaybiyah. 10 tahun perjanjiannya, tidak boleh ada peperangan antara orang Mekah dan orang Madinah. Dan pada waktu itu suku yang masuk, istilahnya yang jadi sekutunya Nabi adalah suku Khuza'ah, yang jadi sekutunya orang kafir Quraisy adalah Bani Bakar. Suku Bakar.
Suku Bakar ini jadi sekutunya orang kafir Quraisy, yang sekutunya Rasulullah ini Bani Khuza'ah. Istilahnya masuk di dalam perjanjian damai tersebut, tidak akan terjadi peperangan apapun. Tapi sing jenenge wong kafir, yang namanya orang tidak beragama, yang namanya orang yang nggak kenal sama Allah Ta'ala, tidak betah mereka. Baru berjalan 2 tahun, baru berjalan 2 tahun, ini ada dendam dari sebagian orang-orang Bani Bakar ini kepada Bani Khuza'ah. Akhirnya mereka menyerang diam-diam. Orang-orang dari Bani Khuza'ah ini dibunuhi pas mereka lagi sholat. Jadi sholat jamaahan dipenggali kepalanya sama orang-orang Bani Bakar. Protes Bani Khuza'ah, katanya kita perjanjian damai, katanya kita tidak ada peperangan, lah ini kok kaumku dibunuhi seperti ini. Diadukan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah yang namanya Fathu Mekah. Jadi yang melanggar perjanjian itu sendiri adalah orang-orang Mekah. Rasulullah berangkat, karena sudah tidak ada perjanjian lagi, berarti batal semuanya, berarti perjanjian damainya batal, berarti sudah diperkenankan lagi untuk terjadi peperangan. Rasulullah berangkat, dan dikatakan durasi waktu itu, padahal dikatakan waktu Sulhul Hudaybiyah itu, waktu perjanjian damai itu, Sayyidina Umar saking tidak terimanya sama perjanjian itu sampai mengatakan di hadapan Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasul, alasta Rasulullahi haqqan, ya Rasul, bukankah jenengan ini nabi beneran, bukankah jenengan ini Rasul beneran? Katanya Rasulullah, bala, ya saya adalah Rasul, saya adalah utusan Allah. Ya Rasulullah, alasta, ya Rasulullah, bukankah kalau misalkan kita itu berangkat, setelah itu kita diserang sama orang-orang Mekah, akhirnya kami mati atau mereka mati, bukankah kami akan mati setelah itu masuk ke dalam surga, dan mereka mati setelah itu mereka masuk neraka? Katanya Rasulullah, benar. Ya Rasulullah, kalau gitu ya Rasul, kenapa kok kita mau direndahkan dengan perjanjian yang sangat tidak adil semacam ini? Kenapa kok kita harus menyetujui sebuah persyaratan-persyaratan, perjanjian-perjanjian yang sangat menginjak-injak tentang agama kita? Kenapa kita harus ngalah sama mereka ya Rasul? Kenapa enggak kita serang aja? Kalau kita mati kita masuk surga, kalau mereka mati mereka masuk neraka. Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, ini Rasulullahi haqqan. Ya wahai Umar, saya adalah nabi betul. Saya adalah manusia yang selalu ditolong sama Allah. Saya adalah manusia yang menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, wala aksi, dan saya tidak sedang bermaksiat kepada Allah. Ya Rasul, jenengan kan janjikan kalau kita akan tawaf dan juga sa'i di negeri Makkah. Katanya Rasulullah, iya saya janjikan kita tawaf, janjikan kita umroh, tapi saya kan nggak ngomong kalau umrohnya itu harus tahun ini, kan enggak. Keluar, saya belum tenang ini Sayyidina Umar. Rasulullah kok jawabannya kayak gitu? Ini kan orangnya keras, Datang lagi ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ngomong hal yang sama. Ya Umar, ya Abu Bakrin, alaisa Muhammadan Rasulullah, bukankah Nabi Muhammad itu nabi yang benar? Pertanyaan yang sama dijawab dengan kata-kata yang sama persis oleh Sayyidina Abu Bakar. Makanya kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar ini kayak istilahnya fotokopinya Nabi. Di dalam keimanannya, di dalam ibadahnya, di dalam bacaan Al-Qur'annya, di dalam kerinduannya kepada Allah Ta'ala itu, bahkan kata-kata yang keluar dari beliau ini meskipun berada di tempat yang sama, omongannya bisa sama. Dijawab sama persis seperti jawabannya Rasulullah SAW. Panggah bingung Sayyidina Umar, iki kok Sayyidina Rasulullah bilang gitu, Sayyidina Abu Bakar bilangnya seperti itu. Dipisah-pisahi hatinya, tetap gak bisa tenang karena tidak terima sama perjanjian tersebut. Setelah itu Sayyidina Umar mikir, aku kok ngomong kayak gitu sama Nabi ya, saya kok ngomong kurang ajar seperti itu kepada Rasulullah SAW, bahkan sampai meragukan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Aduh piye iki? Akhirnya beliau malu sendiri, malu ketemu sama Nabi, malu ketemu sama Sayyidina Abu Bakar, dan takut sekali kalau ada ayat yang turun kepada Nabi ngolok-ngolok Sayyidina Umar. Akhirnya beliau milih menghindar, menjauhi Rasulullah SAW. Jadi pulang dari Sulhul Hudaybiyah tersebut, pulang dari umroh yang tidak jadi itu tadi,
dan gelone umat Islam. Jangan bayangkan kalau misalkan udah berangkat, misalkan sudah nyampe Jeddah, wes pakai baju ihram, yang ibu-ibu sudah putih-putih, bapak-bapaknya wes ubel-ubelan, visanya ndak diterima mulio. Gelo nama betul. Ndak karu-karuan, mungkin ngeraung-ngeraung di situ. Nyapa visaku kok ndak metu? Nyapa kok? Kan seperti itu. Kenapa kok saya ndak bisa masuk? Dikatakan Rasulullah, orang-orang Muslim 1.500 orang pada waktu itu juga sama, sakit hati sekali sampai Rasulullah mengatakan, ayo ihramnya kita batalkan. Ayo tahallul semuanya. Ayo ini hewannya kan orang kalau nggak jadi umrah kan wajib nyembelih hewan korban, karena melakukan hal yang istilahnya umrohnya belum terjadi kok sudah dibatalkan ihramnya, itu kan harus nyembelih kambing atau nyembelih hewan korban. Ayo disembelih kambingnya, meneng kabeh. Nggih, Rasulullah jalan ke sini, ayo gini. Ayo apa tahallul kita, ayo potong rambutnya, ngalih. Ayo nyembelih, ngalih. Saking gelone para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam kemahnya. Di situ ada istrinya namanya Sayyidah Ummu Salamah. Rasulullah curhat, wahai Ummu Salamah, ini orang-orang pada diajak tahallul pada ndak gelem, diajak nyembelih korban pada ndak mau. Ini gimana ini wahai Ummu Salamah? Katanya Sayyidah Ummu Salamah, ya Rasul, ya Rasul, ndak perlu, jenengan keluar aja. Jenengan keluar, panggil tukang cukur, jenengan cukuran, setelah itu jenengan sembelih hewan korbanmu, ndak usah pakai kata-kata, orang-orang akan mengikuti. Akhirnya Rasulullah keluar manggil salah seorang sahabat untuk nyukur beliau, dicukur Rasulullah waktu itu. Setelah itu nyembelih hewan korbannya, maka berbondong-bondong orang-orang pada cukur-cukuran satu sama lain. Ini tak cukur nih, kowe tak cukur nih, kita sembelih. Karena sudah tidak ada harapan. Istilahnya umrohnya ini benar-benar dibatalkan. Umrohnya benar-benar dibatalkan. Pulang akhirnya, pulang lagi ke negeri Madinah. Tahun berikutnya Rasulullah berangkat lagi, kejadian yang kita kenal dengan nama Umratul Qadha. Umroh kodoan. Karena umroh yang pertama ndak terjadi. Berangkat Rasulullah dan benar dilakukan sama Nabi. Cuman diizinkan 3 hari di negeri Mekah. Rasulullah ndak kurang, ndak lebih dari 3 hari untuk melaksanakan ibadah di negeri Mekah. Dan waktu itu ditunjukkan sama Rasulullah seperti apa ibadahnya orang Islam, seperti apa doa-doanya orang Islam, seperti apa keadaan Mekah ketika Ka'bah itu diibadahi sama orang-orang Islam. Gimana cara ibadahnya orang Islam dan gimana cara ibadahnya orang jahiliyah. Dan dikatakan waktu umrah qadha itu sudah banyak di antara orang-orang Mekah yang jatuh cinta sama ibadahnya orang Islam, pengen masuk Islam tapi masih terhalang oleh perjanjian 10 tahun damai itu tadi. Pulang lagi, pulang. Dikatakan Sayyidina Umar ketakutan seperti itu, turun ayat kepada Rasulullah yang mengatakan, jadi permulaan dari surat An-Nasr ini surat yang kita kenal dengan nama surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, kemenangan itu sudah di depan mata. Kemenanganmu sudah sangat dekat sekali. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Semua jalan kesulitan yang kamu lalui ini wahai Umar. Jadi di sini seakan-akan Allah Taala ingin mengatakan kepada Sayyidina Umar, yang keluar, kata-kata yang keluar dari Sayyidina Umar ini juga asalnya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Taala ingin mengampuni mereka sebersih-bersihnya, ingin ngangkat derajatnya setinggi-tingginya, ingin istilahnya cobaannya dioptimalkan untuk mereka mendapatkan ganjaran yang juga optimal. Kalau kamu semakin sulit, rintanganmu semakin besar, apa yang kamu inginkan semakin sulit untuk tercapai, di situ ada hadiah-hadiah Allah Taala yang luar biasa besar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Untuk mengampuni dosamu yang lalu, mengampuni dosamu yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan untuk menyempurnakan nikmat-nikmat Allah Taala yang diberikan kepadamu.
wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dan juga untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan yang benar. Katanya Sayyidina Umar, ndak dicelatu aku tibae, nggih. Ndak dimasukkan dalam golongannya orang munafik ternyata saya. Ternyata Allah Ta'ala lebih menginginkan saya menjadi hamba-hamba yang diridhoi ketimbang masuk di dalam golongan hamba-hamba yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prosesnya seperti itu, sulit, nggih, sulit sekali, penuh dengan rintangan, nggih. Jadi tahun ke-6 Hijriah Rasulullah melakukan Sulhul Hudaibiyah, setahun berikutnya umroh qadha, tahun berikutnya terjadi yang namanya Fathu Makkah, nggih, kemenangan. Dan kalau dilihat, nggih, hikmahnya dari Sulhul Hudaibiyah itu tadi, perjanjian damai yang pertama nih maunya 10 tahun tapi ternyata cuma terjadi 2 tahun. Di dalam 2 tahun tersebut orang yang masuk ke dalam agama Islam itu bisa mungkin lebih dari 5 kali lipat dari dakwahnya Nabi dari awal sampai akhir. Oke. Ketika Fathu Makkah berapa pasukan yang dibawa Nabi? 10.000 orang. Oke. Ketika Sulhul Hudaibiyah 1.500 orang. Berapa kali lipat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali lipat lebih orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena akhirnya terjadi, karena semuanya naruh senjata, istilahnya tidak pakai kekerasan, semuanya akhirnya ngobrol itu jadi enak, omong-omongan jadi enak, dagangnya dijalani kembali. Yang pertamanya terputus, orang Mekah tidak mau dagang di Madinah, orang Madinah tidak mau pulaan sama orang Mekah dan lain sebagainya, itu terjalin kembali. Terjalin kembali, akhirnya Islam ini masuk ke dalam diri setiap manusia ini dalam keadaan damai, dalam keadaan nyaman, pikirannya tidak kemurungsung. Oh tiba-tiba akhlaknya kayak gini, oh ternyata syariatnya indahnya seperti ini, ternyata Al-Quran itu indahnya seperti. Akhirnya masuk Islam orang-orang dengan istilahnya tanpa ada kekerasan sama sekali. Dan kalau kita lihat Islam yang masuk tanpa kekerasan itu justru malah lebih langgeng. Orang istilahnya keamanan atau persatuan yang ada di tempat tersebut itu lebih langgeng. Kayak Indonesia ini, ada pasukan Islam yang datang ke sini bawa pedang, bawa senjata, melbu Islam kan tidak ada. Dan kita ini kan mukanya Jawa banget, ini kayaknya nggak ada keturunan Arab ya ndak enek, keturunane sahabat ya ndak enek. Tapi kok bisa kita berislam? Kok bisa kita baca ritual ibadah dengan bahasa yang kita sendiri ndak paham? Kita sendiri ndak paham, bukan bahasa kita, bukan bahasa yang kita pakai, tapi kita melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena Islam datang ke kita ini dalam keadaan damai, lewat pedagang-pedagang, lewat komunikasi, sehingga Islam itu datang dengan membawa kedamaian di dalam hati. Islam bukan kekerasan. Islam tidak pakai istilahnya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu semuanya untuk menunjukkan dan menjadi sunnatullah alal anbiya. Semua nabi-nabinya Allah memang ditakdirkan salah satu hal yang menjadi penyempurna derajat mereka harus melakukan peperangan. Nabi mana yang tidak perang? Sayyidina Isa perang, Sayyidina Ibrahim perang, Sayyidina Musa perang, semuanya perang. Kenapa? Karena di dalam peperangan itu ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala titipkan kepada mereka dan harus menjadi sandangan mereka. Keberanian mereka diuji di situ. Cara mereka ngatur strategi diuji di situ. Cara mereka di dalam menghadapi musuh diuji pada waktu itu. Darah-darah di mana-mana, dan lain sebagainya diuji. Semua hal yang menjadi titipan kenabian kepada mereka itu diuji oleh Allah Ta'ala, termasuk penyempurnanya adalah di dalam peperangan tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kemenangan itu sudah datang, kalau kebahagiaan itu sudah datang, kalau kemuliaan itu sudah datang, selalulah minta ampun sama Allah Ta'ala, selalulah bertasbih menyucikan nama Allah Ta'ala, dan juga sujud, tunduk, perbanyak sujud dan tundukmu kepada Allah Ta'ala, karena di situ ada pertanda-pertanda bahwasanya setiap hal yang sempurna bada naqsuh akan mulai
menurun. Nggih. Orang sehat sampai sempurna kesehatannya di usia 30 tahun, 40 tahun baru ngono melemah. Gitu. Orang kaya kerja sukses naik, habis itu turun. Seperti itu. Semuanya seperti itu. Dan makanya dikatakan salah satu nama dari surat An-Nasr ini dinamakan juga dengan suratut Taudhi'. Nggih, surat perpisahannya Nabi, karena sekitar 1 tahun setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sudah sempurna, syariat sudah sempurna, titipannya Allah Ta'ala yang harus disampaikan sudah sempurna, semua sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada tanggungan lagi oleh Nabi untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Maka ketika sudah selesai tugasnya Nabi, diundang Nabi Muhammad untuk kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kesuksesan itu datang, kesempurnaan itu datang kepada kita, yang harus jadi pegangan kita adalah tasbih wal istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.